ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV, pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita dalam serial Klinik Pernikahan, di mana kita masih melanjutkan nasihat-nasihat yang ditulis oleh Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi dalam kitabnya Ishrunan Nasihah li Ukhti Qabla Zawajiha. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, nasihat yang ke-8, beliau mengatakan iyyaki wal kufr. Hati-hati dengan kekufuran. Jangan sampai engkau wahai para istri jatuh kepada kekufuran. Apa yang dimaksud kekufuran di sini? Apakah para istri yang muslimah mereka banyak yang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama yang lain? Bukan itu yang dimaksud, ya. Bukanlah yang dimaksud yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Tetapi yang dimaksud adalah ikhwah, yaitu wanita-wanita yang kufur terhadap apa yang telah diberikan oleh sang suami atau kufur dengan nikmat kebaikan yang telah diberikan oleh sang suami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang penduduk surga. Ya, pernah menceritakan tentang penduduk surga. Beliau mengatakan, wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa. Aku melihat mayoritas penduduk neraka itu kaum wanita. Insyaallah. Padahal kita sudah pelajari bahwasanya wanita itu mudah loh masuk ke dalam surga. Ya, setelah dia menjadi seorang wanita yang beriman, ya. Kemudian dia yang kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha, dikatakan kepadanya, apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa Ramadan, dia jaga kehormatannya dan dia taati suaminya, maka qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau ketahui, yang engkau inginkan. Itulah kaum wanita. Ya.
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada mereka, begitulah sebenarnya kemungkinan besar wanita itu mudah masuk ke dalam surga. Tapi ternyata dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku melihat mayoritas penduduk neraka itu kaum wanita. Dalam hadis yang lain bentuk lafaz begini. Ya ma'syaron nisa tasaddaqana fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah karena kulihat mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Demikian. Kemudian qala bima ya Rasulullah? Qalu bima ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, kok bisa? Kenapa ya Rasulullah? Mengapa mereka bisa menjadi mayoritas penduduk neraka? Apa sebabnya? Ya. Qal beliau mengatakan bikufrihinna, karena mereka jatuh pada perbuatan kufur. Jawab Rasulullah tegas. Kenapa mereka menjadi mayoritas penduduk neraka? Karena mereka melakukan perbuatan kekufuran. Qila, kembali Rasulullah ditanya, ayakfurna billah. Oh, ya Rasulullah, mereka itu kaum wanita kufur kepada Allah. Nah, itu pertanyaannya. Karena mengapa mereka bertanya seperti ini? Karena memang kalau kita lihat bagaimana kaum ibu-ibu taatnya mereka ibadah, itu secara umum mereka lebih banyak melakukan ketaatan. Demikian ikhwah. Buat pengajian, kaum ibu-ibu yang paling banyak pengajiannya. Mereka bisa satu hari itu bisa 2-3 kali. Sementara laki-laki paling nanti seminggu bisa 2-3 kali sudah paling banyak. Seminggu sekali alhamdulillah. Atau per bulan. Ada yang jenisnya spesialis daurah. Nah, begitu. Ya kalau daurahnya 3 bulan sekali, 3 bulan sekali lah dia datang dalam pengajian. Tapi kalau kita lihat pada umumnya ibu-ibu itu lebih rajin. Ya apalagi kalau sudah separuh baya. Masya Allah, puasanya rajin, sholat duhanya rajin, sholat tahajudnya rajin. Tapi permasalahannya ikhwah, dia kok bisa kufur? Ya, kok bisa kufur? Menjadi mayoritas penduduk neraka. Ya. Jadi banyak sekali sebenarnya celah-celah wanita itu mengakibatkan mereka tuh terhambat masuk ke dalam neraka. Terhambat masuk ke dalam surga. Malah lebih mudah bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka. Makanya sahabat bertanya, mereka kafir dengan Allah ya Rasulullah. Mereka kafir. Rasulullah katakan yakfurnal ashir. Mereka kufur terhadap suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari perbuatan baik sang suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahrakullah. Apabila kamu berbuat baik kepada salah seorang wanita selama setahun penuh, summa ra'at minka syai'an, lantas dia melihat ada satu hal yang tidak dia sukai darimu, qalat, maka si perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun, aku tak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Insyaallah. Jadi ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Karena apa ikhwafiddin? La yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia. Hal ini bisa membuat Allah marah. Ya. Apalagi ini adalah sang suami. Suami itu diwajibkan untuk berinfak, memberi nafkah, menyediakan sandang pangan dan papan yang layak untuk istri-istrinya, untuk anak-anaknya.
Kemudian ketika dia melihat dari sang suami ada satu perkara yang tidak dia suka, lantas dia katakan kepada si suami, kamu tak pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Aku tak pernah melihat baik sedikit pun dari dirimu. Astagfirullah. Ini ikhwafiddin, ini kufur namanya. Bukan kufur mengingkari adanya Allah, kufur kepada Allah, tapi apa? Kufur terhadap nikmat. Ya. Kufur terhadap nikmat. Kalau kita lihat kaum wanita itu ikhwafiddin, Masya Allah, ya, masalah ibadahnya Masya Allah. Dan itu terkenal pada zaman Rasulullah SAW. Coba kita lihat, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hinna fulana, si fulana itu, ya, tudhkaru, dia disebut-sebut bikathati salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi. Ada seorang ibu, dia itu masyhur lah pokoknya, salatnya Masya Allah rajin, sedekah zakat, puasanya Masya Allah rajin, sedekahnya apalagi Masya Allah luar biasa lah pokoknya dermawan. Walakinnaha tu'dhi jiranha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, ada satu hal yang buruk pada wanita ini. Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia di neraka. Ikhwafiddin, coba perhatikan. Suami itu memberikan nafkah, menyediakan fasilitas kepada sang istri, ya. Kemudian dia katakan ketika dia melihat ada satu hal yang tidak dia sukai, dia katakan, bang, abang gak pernah sedikit pun berbuat baik padaku. Aku gak pernah melihat perbuatan baik sedikit pun darimu. Ini ikhwafiddin betul-betul kufur. Kufur terhadap kebaikan sang suami. Ini ulah daripada lisan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah, seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang mereka setahun penuh, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia lihat ada satu hal yang tidak dia sukai, qalat ma ra'aitu minka khairan qattun, aku tak pernah melihat sedikit pun kebaikanmu. Ini ikhwafiddin. Jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa taala marah dengan wanita yang seperti ini. Bagaimana mungkin dia mengingkari kebaikan suaminya secara keseluruhan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan mempedulikan, ya, kepada seorang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Padahal dia tidak bisa terlepas dari suaminya. Padahal dia masih bersandar kepada suaminya. Padahal dia masih diberi nafkah oleh suaminya. Ya, jadi dia nggak bersyukur. Seharusnya ikhwah, sekecil apapun kebaikan seorang diberikan kepada kita, kalaupun kita nggak bisa membalas, minimal kita katakan apa? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, kan begitu. Seharusnya demikian seorang istri. Ini malah ikhwah, dia tidak mau bersyukur. Ingat hadis Rasulullah SAW tadi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pernah bersyukur, berterima kasih kepada kebaikan sesama manusia. Demikian. Walaupun dia bertasbih alhamdulillah, 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 ikhwafiddin, itu masih syukur dari sisi lisan, perbuatan belum. Demikian. Dan inti daripada bersyukur itu adalah sikap, bukan lisan, ya, bukan lisan. Misalnya ini seorang mendapatkan sebuah rezeki nomplok, atau bahasa kerennya dapat durian runtuh, rezeki durian runtuh. Dia katakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
tapi dia tetap saja melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah larang dia langgar, yang Allah wajibkan dia tak lakukan. Apakah orang ini dikatakan bersyukur hanya dengan mengucapkan alhamdulillah? Jawabannya tidak. Bukan itu hakikat daripada bersyukur. Hakikat daripada bersyukur adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan hakikat dalam sebuah syukur. Demikian. Kita aja ikhwah, kalau kita sering dibantu tetangga, kita susah dibantunya, kenapa Pak? Kurang beras. Iya Bu, udah dibantu ya. Kemudian ya sering membantu kita ikhwah. Suatu hari orang yang sering membantu kita ini minta tolong, Pak. Tolong Pak tolong ini misalnya. Kita sanggup lakukannya. Kira-kira kita membantu dia apa tidak? Jawabannya iya, kita bantu. Orang yang hari-hari menolong kita, kemudian satu kali dia minta tolong pada kita, kita enggan. Ini tanda orang yang nggak mau bersyukur. Itu namanya sikap. Bukan sekedar terima kasih, tapi ketika dia minta tolong, dikit aja pertolongannya, dia nggak mau menolong, ini berarti orang nggak berterima kasih, ikhwah. Demikian. Oleh karena itu, ikhwah, Allah nggak akan melihat kepada si perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya sementara dia tak bisa terlepas dari suaminya, sementara dia masih bersandar full dengan suaminya, sementara dia masih diberi nafkah oleh sang suami. Inilah orang-orang yang tidak bersyukur, kufur nikmat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Al-Bazzar. Kalau kita lihat ikhwah, sifat ini banyak ya, banyak kita jumpai dalam kebiasaan kaum wanita. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kebiasaan ini dari kaum wanita muslimah. Tapi sebenarnya ikhwah, ini bukanlah watak asli kaum wanita, enggak. Ini dikarenakan sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk pada diri wanita. Karena seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang bertakwa, pasti dia akan bersyukur kepada setiap kebaikan yang diberikan kepada dirinya. Kalau orang lain saja berbuat baik pada dia, misalnya hanya sekedar minta tukaran uang. Kita punya uang 5.000, kita minta tukar 1.000. Nggak ada yang dikurangi dari duit dia. Hanya kita tukar uang recehan, kita katakan terima kasih, ya. Kita katakan jazakallah khairan. Mengapa dengan suami, di mana dia yang menanggung nafkah sang istri, lantas dia katakan tidak ada sedikit pun kebaikan, atau dia tidak pernah bersyukur dengan suaminya? Ini wanita-wanita yang lancang, ikhwafiddin. Oleh karena itu wanita yang cerdas gak akan seperti ini. Dia akan senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan sang suami. Ya, akan senantiasa mengingat jasa-jasa sang suami. Makanya judulnya itu jangan kufur. Bukan kafir kepada Allah, tapi kufur nikmat. Jangan. Oleh karena itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Para istri, para akhwat yang sudah bersuami, hendaklah dia mengakui kebaikan-kebaikan sang suami. Tidak boleh dia hilangkan begitu saja. Jangan sampai gara-gara ada satu keinginannya yang tidak tercapai, yang tidak dipenuhi oleh sang suami, lantas dia seolah menutup mata dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini, yang sudah bertahun-tahun diberikan sang suami. Apalagi sampai dia katakan, aku tak pernah merasakan kebaikanmu sedikit pun. Ikhwah, ini dusta namanya, ya, dusta. Bagaimana mungkin gak pernah berbuat kebaikan? Bagaimana mungkin dia tak pernah merasakan kebaikan sang suami? Ini sudah dusta namanya, ya, dusta. Kita tahu ikhwah, Rasulullah SAW melarang dusta, walaupun kita itu bercanda. La takdzib wa in kana mazihan. Jangan kamu berdusta walaupun canda. Itulah dia. Apalagi anti dengan suami.
Sampai katakan nggak pernah berbuat baik, nggak pernah merasa senang sedikit pun dengan suaminya yang sekarang, dengan suaminya. Ini sebuah kedustaan, ya. 10 tahun dia hidup berumah tangga tak pernah merasa senang sedikit pun. 10 tahun dia berumah tangga sama sekali belum pernah sang suami memberikan kebaikan sedikit pun pada sang istri. Saya kira seburuk-buruk sang suami, sebusuk-busuk sang suami, dia pernah berbuat baik kepada sang istri. Firaun, siapa yang gak kenal Firaun? Adakah orang yang lebih zalim dibandingkan Firaun? Orang-orang yang kafir, mereka mengatakan ada Tuhan selain Allah. Mereka menyembah pada selain Allah. Itu sudah dikatakan zalim. Firaun lebih daripada itu. Kenapa? Dia ngaku dirinya Tuhan. Jadi lebih parah dibandingkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah pada selain Allah. Firaun dia mengaku dia sebagai Tuhan. Apakah memang dia nggak pernah berbuat baik kepada istrinya? Jawabnya tidak. Di antaranya apa? Ketika dia mau membunuh Nabi Musa yang didapati oleh istrinya Asia di pinggir sungai, kata istrinya Asia, la taqtuluh asa ayan fa'ana, ya. Jangan kamu bunuh, semoga dia bermanfaat untuk kami. Apa kata istrinya lagi? Qurratu aini li walak. Ini bisa membuat hatiku senang dan juga hatimu senang. Firaun yang tadinya ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam akhirnya nggak jadi memenuhi permintaan sang istri. Itu Firaun, ya. Itu Firaun. Setan misalnya, apakah setan sama sekali nggak pernah berbuat baik? Ikhwah, siapa bilang? Ada, ya ada. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga harta zakat, tiba-tiba ada seorang yang datang mau mencurinya, ditangkap oleh Nabi Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah. Kata si orang ini, orang yang aneh ini, dia katakan, aduh minta mohon jangan dilaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kasihan dan dilepaskan. Hari kedua begitu juga, ya. Abu Hurairah cerita untuk yang kedua kalinya, tadi malam begini. Apa kata Rasulullah? Nanti malam dia datang lagi. Kata Rasulullah, betul. Abu Hurairah siap-siap menangkap nih. Betul, datang lagi dia, ditangkap. Kata Abu Hurairah, aku gak akan mau ngelepasimu lagi. Sudah 2 kali masalahnya dilepas. Kali ini harus dibawa. Apa kata orang ini? Maukah engkau aku tunjukkan satu ucapan, jika kamu ucapkan maka setan akan lari darimu. Kemudian Abu Hurairah mau, ya. Namanya juga untuk menjauhkan setan. Dia tahu bahwasanya ya inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu merupakan musuh yang paling nyata bagi manusia, bagi kalian. Akhirnya diberitahu, yaitu membaca ayat kursi. Kisah ini dilaporkan Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Shadaqa wa huwal kadzub. Benar, yang ini benar dia. Wa huwa kadzub, tapi sebenarnya dia pendusta. Memang dia pendusta, banyak kali omong kosongnya, tetapi untuk masalah ini dia benar. Kan dia memberikan kebaikan. Itu setan loh, ikhwafiddin. Firaun, ya. Apa mungkin seorang muslim, suami yang muslim, sejahat-jahatnya dia gak pernah sedikit pun memberikan kebaikan? Ini satu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil, ikhwah. Makanya Allah marah wanita-wanita yang berkata seperti ini. Kalau disebutkan fa inna hadza tajawaza ilal kidhib wal iftira. Ucapan seperti ini yang gak mengakui sedikit pun kebaikan sang suami, ini sudah sampai pada level tahap, ya, dusta dan kebohongan. Itu dia. Kemudian wadzulmu wal jafa. Kezaliman ini sudah masuk pada tahap kezaliman, wal jafa, dan tidak sopan kepada sang suami. Wa kaifa wa yantaju anhu tafniyati thiqah. Ini bisa menghilangkan rasa percaya seorang suami kepada si istrinya. Wa gharsal ghil wal haqd fi qalbi alaik. Dan itu bisa menanamkan kebencian sang suami dan kedengkian kepada dirimu. Muncul nanti kebencian di hati sang suami. Kenapa? Kebaikannya tak pernah diakui oleh sang istri. Rumah yang dia sewakan tak diakui itu sebuah kebaikan.
Karena ikhwafiddin, ada memang para istri itu cara berpikirnya, loh kan abang ada ngasih nafkah, loh ini kan kewajiban abang, kalau abang nggak kasih abang berdosa. Jadi dianggap kalau itu sebuah kewajiban maka itu bukan sebuah kebaikan. Ini keliru. Rumah yang disediakan suami walaupun ngontrak itu kan sebuah kebaikan. Gak bisa dengan alasan ini kan kewajiban abang, abang ya wajib menyediakan tempat tinggal untuk kami. Tapi wajib, ketika itu sudah wajib, apakah itu berarti bukan kebaikan? Demikian. Oleh karena itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, bukan berarti, tidaklah berarti kalau sebuah kewajiban yang dilakukan oleh seseorang itu lantas itu bukan sebuah kebaikan. Salat wajib, tapi kan kebaikan. Zakat wajib, tapi kan kebaikan. Demikian ikhwah. Jadi jangan sampai seorang istri itu beralasankan, ya, ini kewajiban sang suami, jadi nggak perlu itu dianggap sebuah kebaikan. Itu sangat keliru dan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwafiddin, ya. Jadi wahai para istri, jangan sampai jatuh kepada kekufuran, ya. Hendaklah anti, wahai para istri, saudari-saudariku, bersikap adil lah, ya, bersikap adil, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian untuk bersikap adil dan bersikap baik. Ya, adil dan bersikap baik, melakukan ihsan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang beriman, tegakkanlah keadilan. Ya, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Jangan sampai ikhwah, ketika kita membenci salah satu sifat atau sikap sang suami, atau seperti yang kita katakan tadi, dia menginginkan sesuatu tapi suami tidak memperkenankan permintaannya, lantas muncullah kebencian yang luar biasa dari sang suami, sehingga kebencian itu memupus semua kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh sang suami. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah bencimu kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu bersikap tidak adil. I'dilu, adillah, hu aqrabu littaqwa. Sungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah, para istri, banyaklah bersyukur kepada sang suami, ya. Ketika suami memberi nafkah, katakan, ucapan jazakumullah khairan, jazakallah khairan. Semoga Allah bang membalas kebaikan untukmu bang. Begitu, bersyukurlah setiap pemberian yang diberikan oleh sang suami. Ya, jadi suami itu merasa dihargai sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Walaupun sedikit yang diberikan, bersyukurlah. Ucapkan jazakallah khairan. Ya, ucapkan terima kasih kepada sang suami. Itu dia, jangan diabaikan ini, jangan diabaikan. Ya. Jangan dianggap rendah kebaikan sang suami, apalagi dianggap tak ada. Na'udzubillah min dzalik. Ini kufur. Ya. Sekali lagi, ini kufur yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ingat, penghuni neraka dihuni oleh wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada sang suami. Itu dia. Bukan dikarenakan mereka kafir kepada Allah, bukan dikarenakan mereka murtad dari agama Islam, bukan, tapi karena mereka kufur terhadap kebaikan sang suami. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Untuk kajian kita di akhir pekan ini saya kira itu sajalah ya. Semoga sedikit yang hari ini kita sampaikan bermanfaat ikhwah. Ya, tema kita pada sore hari ini, wahai kaum wanita, wahai para istri, jangan sampai jatuh kepada kekufuran, yaitu kufur nikmat. Jangan sampai jatuh kepada kekufuran, yaitu kufur nikmat. Ya, berterima kasihlah setiap kebaikan yang diberikan oleh sang suami. Allah marah kalau melihat para istri yang tidak bersyukur kepada sang suami.
Allah musta'an ya. Saya kira itu sajalah untuk sore hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ulisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya silakan kirimkan pesannya ke 08956113277778. Assalamualaikum Ustadz, ana hamba Allah ingin bertanya, berdosakah ana bila jengkel kepada suami karena waktunya banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main HP, nonton TV, nongkrong. Suami ana baik, sudah pensiun, sholat ada, tapi ilmu agamanya kurang dan tidak mau belajar agama. Ana ingin sisa umur ini digunakan untuk ibadah. Kalau ana ajak belajar agama malah marah. Apa yang harus ana lakukan Ustadz? Terima kasih jawabannya Ustadz. Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Memang salah satu sifat manusia itu dia jengkel kalau melihat sesuatu yang tidak dia sukai. Namun ibu sekalian, ya para ibu, pendam rasa jengkel itu, ya, gemes, jengkel, ya, coba pendam kalau bisa dihilangkan, pendam kalau bisa dihilangkan, karena kita ingin pasangan kita agar hidup lebih baik, kita ingin pasangan kita agar hidup lebih baik. Kita melihat dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita ingin merubahnya, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang dokter. Ya, seorang dokter itu dia menjadi seorang dokter yang sukses kalau dia melihat kasihan, kalau dia melihat pasien itu dengan mata kasihan. Itu dia. Jadi ibu harus rubah cara melihat sang suami yang sering menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Seharusnya ibu jangan jengkel, tapi yang seharusnya ibu lakukan adalah ibu kasihan. Kalau rasa kasihan yang ibu tumbuhkan, ya, tidak akan ada rasa jengkel. Ibu akan melakukan dengan sepenuh hati dan tidak ada kata capek. Kenapa? Kasihan. Jadi seharusnya ibu mengasihani suami ibu yang sudah berusia pensiun tapi ternyata banyak waktu yang dimanfaatkan, tidak banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal tidak bermanfaat, sudah usia senja, nggak tahu entah kapan ajal tiba. Ini kan kasihan berarti, ya. Maka ibu, ya, untuk merubah sang suami, dasari sikap ibu itu dengan sikap kasihan, ya. Makanya kan para ulama kita kalau mereka berdakwah seperti dalam buku Ushul Salasa, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Artinya ketahuilah semoga Allah mengasihani kamu, semoga Allah kasihan dengan kamu. Kan gitu artinya. Ya. Jadi kita harus kasihan. Melihat orang-orang yang berbuat maksiat, kita itu harus kasihan. Jangan marah sebenarnya. Ya. Karena kalau kita kasihan, kita bisa menekuni dia gimana ya caranya agar dia bisa berubah. Kita tekuni. Tapi kalau kita ingin merubahnya dengan rasa jengkel, ikhwah, itu bisa membuat kita menimbulkan marah. Akhirnya kita marah. Marah dengan orang yang berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu dia. Ya, ubah mindsetnya, yaitu jangan jengkel, jangan marah, tapi kasihan. Kalau sudah kasihan, ikhwah, kita lebih bisa berbicara lembut atas dasar kasihan ketimbang jengkel. Apalagi dia adalah suami ibu, ya, suami ibu. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah, karena Allah yang memiliki hati. Sukses dan tidaknya seseorang dalam mengajak orang lain, termasuk suami sendiri atau istri sendiri, ke jalan Allah itu tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ibu, Rasulullah saja pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dia sedih. Ini sedih loh Rasulullah, bukan jengkel, ya. Sedih karena ternyata pamannya Abu Thalib yang senantiasa membantu beliau, membacking beliau,
ya, ternyata meninggal tidak di atas agamanya Allah. Ya, Rasulullah sedih sampai turun ayat. Berarti kan ini masalahnya masalah besar. Sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Itu Rasulullah berdakwah atas dasar cinta, bukan jengkel. Namun begitu turunnya ayat. Apalagi kalau ada orang yang berdakwah atas dasar amarah, atas dasar jengkel, ya, gimana mungkin dia bisa merubah orang tersebut menjadi lebih baik? Oleh karena itu ibu sekalian, ya para ibu, kalau melihat ada hal-hal dari suami yang tidak dia sukai atau pelanggaran syariat, ya, kemudian kalau suami dikasih tahu malah dia marah-marah, ingat, pertama doa kepada Allah, kemudian perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat nasihat pertama dari Syekh Badar bin Ali Al-Utaibi, aslihi ma bainaka wa bainallah aslahallah ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan engkau dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan dia orang-orang yang dicintai oleh orang lain. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Apa kata Abu Nuaim yang dia riwayatkan dari Abdullah bin Aun? Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Kalau hubungan kita baik dengan seseorang, ikhwah, itu mudah kita memberitahunya. Ya. Bagus hubungan kita. Apalagi itu dengan suami atau suami dengan istri. Kalau bagus hubungan mereka, komunikasi mereka bagus, Masya Allah, itu mudah memberi masukan. Bang, ini kan kita sudah tua-tua ini, sudah 60 tahun. Marilah bang, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang gak bermanfaat. Kita gak tahu kapan ajal. Sentuh hatinya. Bicara dari hati ke hati, heart to heart. Demikian, bukan ngegas, bukan jengkel. Karena kalau kita memberi nasihat kepada suami dengan jengkel, itu wajah kita pun kelihatan, wajah jengkel, bukan wajah memelas, ikhwah. Itu dia. Jadi ibu ya yang bertanya, ya, cobalah perbaiki dulu metode, kemudian motivasi dalam ingin merubah sang suami, kemudian laksanakan dengan cara yang paling lembut. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan merubah suami ibu. Insyaallah. Sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah berusaha maksimal ternyata belum juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya Allah itu yang memberi hidayah, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi sungguhnya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allahu a'lam bissawab. Ustadz Afan mau bertanya di luar tema. Jika berkenan, saya punya tabungan niatnya buat menikah nanti, tapi sekarang kan mau Idul Adha. Apakah saya tergolong orang yang mampu jadi wajib kurban atau tidak? Atau bagaimana jika ada 2 korban dalam keluarga karena ayah saya sudah membeli domba untuk korban dan untuk keluarga? Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Kalau salah satu daripada anggota keluarga itu sudah berkorban, maka itu yang lain secara hukum sudah terlepas. Ya, yang lain secara hukum sudah terlepas. Walaupun kalau semua anggota keluarga berkorban, ya, itu lebih afdol. Namun secara hukum sudah terlepas dari hukum. Demikian. Ya, jadi tetaplah
antum plotkan, tabungkan duit antum untuk menikah, ya. Tetaplah untuk menikah, karena sesungguhnya sudah terbantu dengan ada di antara anggota keluarga yang sudah sudah berkorban. Namun kalaupun antum ingin berkorban juga nggak ada masalah, ya kan? Karena berkorban paling hanya 2 jutanya, demikian, nggak banyak berkurang dari uang yang telah kita tabung. Assalamualaikum Ustadz, mohon Aisyah istri Fir'aun mungkin istri yang paling pahit mengalami ujian lewat suaminya. Apakah bersabar dan bertahan dalam rumah tangga yang pahit itu yang terbaik? Semoga Ustadz berkenan menjawab, syukron. Iya, ya. Seorang istri kalau dia bisa bersabar maka itu akan lebih baik, kecuali kalau sampai sang suami itu murtad. Kalau Asia suaminya kafir, Allahu a'lam, mungkin zaman dahulu itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita kaum muslimin sekarang, apabila seorang muslimah punya suami dan suaminya murtad, dia wajib untuk melepas suaminya. Dan ketika sudah suami murtad itu secara otomatis nikahnya fasakh, batal. Jadi tidak ada lagi dikatakan dia sebagai sang suami. Apalagi dari awal seorang muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir siapapun itu. Ya, mau dia ahli kitab, mau bukan ahli kitab. Kalau dia suami kafir maka tidak boleh. Kalaupun dia langsungkan juga maka pernikahan tidak sah dan hubungannya hubungan zina, haram, tidak dibolehkan. Tapi kalau sang suami masih dalam kategori masih dalam kategori muslim, ya, tapi masih banyak maksiatnya begitu, ya. Tapi dia masih tetap bisa bersabar. Kalau kesabarannya itu kalau tidak kebersamaan dia dengan suaminya tersebut tidak berpengaruh kepada agamanya dia, ya. Misalnya suami nggak maksa dia, "Dek, kamu nggak boleh pakai jilbab keluar rumah," misalnya, ya. Sering mendapat ancaman-ancaman seperti itu, hingga akhirnya dia nggak pakai jilbab. Kalau dia tahu akan ke arah sana maka boleh minta cerai. Tapi kalau tidak sampai ke arah sana, ya, ke arah sana maka bersabar akan lebih baik, apalagi ibu sudah memiliki anak-anak. Demikian, banyaklah bersabar, karena bersabar itu juga sebuah sikap yang memang tidak ada batasnya. Tetaplah bersabar, ikhwafiddin. Ya, semoga suatu hari nanti sang suami bisa bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikarenakan doa ibu yang masya Allah setiap malam, setiap sujud ibu mendoakan suami ibu agar dia dapat hidayah, hingga akhirnya dia dapat hidayah dari Allah, masya Allah. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh suami ibu, maka ibu akan dapat pahalanya, karena penyebab dia dapat hidayah adalah ibu. Itu dia. Walaupun yang memberikan hidayah yang hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah Allah mengatakan li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am? Sungguh Allah memberikan hidayah. Jadi pemberi hidayah yang sebenarnya adalah Allah. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik, lebih utama ketimbang unta merah. Jadi kita ini sekarang ingin agar Allah menjadikan kita sebagai agen-agen hidayah. Ustadzkah dia, gurukah dia, temenkah dia. Kalau bisa setiap kebaikan itu kalau bisa melalui kita. Itu kalau bisa. Tapi kan ternyata Allah memilih-milih orang-orangnya. Demikian. Ya. Allah memilih-milih. Jadi orang yang Allah pilih sebagai agen hidayahnya Allah, sebenarnya Allah bisa ngasih hidayah langsung. Tapi Allah pilih kita sebagai
perantara hidayah, itu berarti Allah menginginkan kebaikan dari diri kita. Allah menginginkan kebaikan dari diri kita. Makanya wahai kaum muslimin, wahai para istri, ya, tidakkah anti bahagia menjadi agen-agen hidayahnya Allah, terutama untuk suami dan anak-anak? Ya, tetaplah bersabar, dan teruslah bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi pahala orang yang bersabar dengan tanpa batas. Ketika Allah mengatakan bahwasanya pahala orang bersabar tanpa batas, berarti menunjukkan bahwasanya sabar itu juga tanpa batas. Itu juga menunjukkan bahwasanya sabar itu bukan satu pekerjaan yang ringan. Bukan amalan hati yang mudah. Sulit, tapi memang harus dilatih agar tak menjadi sabar. Jadi kalau bisa seorang istri tetap bersabar, ya selama tidak bermudarat agamanya, maka bersabarlah dan terus mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah untuk sang suami. Harapannya semoga satu hari nanti suami bisa meraup hidayah. Apakah hukum orang tua istri yaitu ikut campur dalam rumah tangga anaknya? Jazakallahu khairan. Sebenarnya ikhwah, ikut dan tidak ikut campurnya orang tua terhadap rumah tangga anaknya, ini kan tergantung dengan dari mana orang tahu. Begitu. Dari mana orang tua tahu bahwasanya rumah tangga anaknya ada masalah? Tentu kan ini ada ngasih tahu. Atau jangan-jangan anaknya sendiri yang memberitahu. Ketika sang anak memberitahu, itu kan otomatis seolah-olah ini membuka peluang bagi orang tua untuk campur tangan. Minimal memberikan pendapat. Demikian. Ya. Jadi pada dasarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita kaji di nasihat-nasihat sebelumnya, yaitu yang judulnya Az-Zaujiyatu, bahwasanya masalah itu adalah masalah suami istri. La jama'iyatu, bukan yang sifatnya kolektif. Jadi setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga, seharusnya yang menyelesaikan adalah suami dan istri. Tidak usah muncul di permukaan sehingga diketahui oleh keluarga kedua belah pihak. Jangan, rahasiakan. Ya, biarlah antara suami dan istri yang menyelesaikannya. Demikian. Kalaupun memang sudah mentok tidak bisa, silakan cari orang-orang yang bisa menyelesaikannya. Mungkin bisa meminta pendapat orang tua atau mertua. Demikian ikhwatiddin. Ya. Jadi sebenarnya ikut campur itu nggak ada masalah selama untuk memperbaiki, selama untuk membangun, selama untuk mendamaikan, bukan membuat masalah kecil menjadi besar, bukan membuat retak menjadi belah, bukan membuat belah menjadi berkeping-keping. Itu keliru, berarti ini bukan solusi. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan, ya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatir ya akan terpecahnya ini rumah tangga, ya. Fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah seorang hakim dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua orang hakim ini yang dari masing-masing dari utusan keluarga laki-laki dan utusan keluarga perempuan, iyurida islaha. Kalau dua orang ini ingin memberikan mendamaikan. Jadi bukan ingin memecahkan, tapi ingin mendamaikan, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan beri taufik mereka. Makanya ketika masalah diberikan serahkan kepada keluarga besar, ya keluarga, ya. Ini tujuannya bukan untuk dipecah, tapi dalam upaya untuk menyatukan. Itu misinya. Ya. Kalau hanya untuk memecah nggak usah tanya orang lain. Ya. Nggak ada faedahnya kalau toh nanti ujung-ujungnya untuk dipecah, untuk dicerai, untuk dipisah. Jadi hakim-hakim yang diminta ini misi mereka bagaimana caranya supaya bisa bersatu.
supaya yang terbelah bisa bersatu, supaya yang retak bisa bertaut. Itu tujuannya, ikhwatiddin. Ya. Jadi kalau untuk ini ikut campurnya nggak ada masalah. Ya, karena untuk kebaikan rumah tangga. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, maaf di luar tema. Saya ini TKI di luar negeri, saya ingin berkurban tapi saya belum bisa pulang ke rumah saya di Indonesia. Kalau saya transfer duit ke orang tua untuk belikan hewan kurban, apakah nggak apa-apa Ustadz? Syukron. Nggak apa-apa, boleh. Ya, boleh antum kirimkan uang dan berkurban di kampung orang tua antum. Tidak ada larangannya. Ya, itu masih dibolehkan. Ya, dibolehkan. Artinya perwakilan kita minta pada orang tua supaya menyembelihkan korban kita. Boleh. Karena berkorban itu tidak harus melihat penyembelihannya. Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkan kurban. Bukan beliau yang melakukan, tapi diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Boleh, nggak ada masalah. Ya, itu dibolehkan. Memang sebaiknya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fakulu minha wa at'imu ba'isal fakir. Makanlah dari daging hewan kurbanmu dan beri makan orang-orang yang fakir. Rasulullah mengatakan fakulu minha wa at'imu waddakhiru. Makanlah dari hewan kurbanmu, bagi-bagikanlah kepada yang lain, dan waddakhiru, kamu simpan juga boleh. Demikian, itu yang terbaik. Tapi kalau dia tidak memakannya, tidak apa-apa. Tidak menyaksikannya, enggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Tidak wajib itu semua. Jadi boleh dia mengirimkan berupa uang ke Indonesia, boleh antum mengirimkan uang ke Indonesia, kemudian di kampung orang tua yang akan menyembelihkan hewan korban tersebut. Boleh, insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Di keluarga saya ada yang murtad. Pertanyaan saya, apakah boleh kita menjalin silaturahmi? Jazakumullah khairan. Ikhwah, kalau dia terkait dengan hubungan darah seperti adik, abang, ya, ibu, ayah, nenek, kakek, paman, itu hubungan terkait dengan hubungan rahim, hubungan darah, dan ini nggak bisa diputus. Ya, ini tidak bisa diputus. Tapi kalau kerabat-kerabat biasa saja, ya kita nggak teguran juga nggak masalah, orang keluarga jauh. Tapi kalau paman, keponakan misalnya, atau adik atau abang, ini nggak bisa diputus walaupun dia murtad. Ya, walaupun dia murtad. Ingat ikhwafidin, apakah Rasulullah memutus hubungan dengan paman beliau Abu Thalib? Enggak kan? Padahal dia belum muslim. Makanya hubungan darah itu tidak bisa diputus. Dalam Islam tidak boleh memutus hubungan darah. Kecuali kalau seandainya kerabat kita itu menjadi musuh Islam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tajidil mu'minul, kamu tidak akan mendapatkan orang-orang beriman yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Ya. Di mana kamu tidak mendapatkan ada orang beriman yang dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aba'uhum, walaupun dia adalah ayah-ayah mereka. Bayangkan ikhwatiddin. Jadi kalau kita punya ayah, kemudian ayah kita murtad dan dia memusuhi, memerangi kaum muslimin, ini ayahnya harus diputus, nggak bisa. Kenapa? Dia telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu ayah yang seharusnya kita berbakti kepada mereka. Ya, demikian. Makanya kalau kita lihat dalam peperangan sejarah, perang Badar, itu ayah dengan anak berperang. Ya, ayah melawan anaknya. Kenapa? Karena ayah memusuhi Allah dan Rasulnya. Demikian. Tapi kalau mereka nggak memusuhi Allah dan Rasulnya, maka Allah berfirman, yaitu la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan kalian berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Itu dia. Ya. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajakum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sesungguhnya yang dilarang oleh Allah adalah orang-orang kafir yang mana? Yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari tempat kalian. Itu dia. Itu nggak boleh kita bersikap baik. Kenapa? Dia telah memusuhi. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya menasihati suami supaya bisa jadi pemimpin? Selama ini semua urusan saya yang atur karena suami kurang bisa. Apa saya berdosa kalau mengelola harta suami dengan izin suami dan infak tanpa izin kalau sudah baru dibilang jazakumullah khairan. Ya, ini kan artinya ibu membantu suami dalam mengelola. Kalau dia izin nggak apa-apa. Ya, kalau dia izin nggak apa-apa. Terus bagaimana kalau seandainya ibu menginfakkan harta suami baru dikatakan, baru diceritakan? Ya, ini ada dua ikhwah. Kalau ibu tahu bahwasanya suami ibu memang membolehkan ibu menggunakan tuh harta, karena dia tahu ibulah yang mengelolanya, dia rela, dia ikhlas ibu gunakan apapun, maka ibu boleh. Karena apa? Kerelaan dia itu menunjukkan izin untuk ibu secara mutlak. Ya. Yang kedua, ya, kalau seandainya dia tidak izin, maka nggak boleh seorang istri menginfakkan tanpa seizin oleh suaminya. Izin dulu baru dinafkahi, diinfakkan. Itu dia. Ya. Jadi lihatlah posisi ibu di sini dalam posisi yang bagaimana. Apakah posisi intinya suami ibu ya ridho saja kalau ibu menggunakan hartanya mau diinfakkan. Karena apa? Dia sangat percaya dengan ibu mengelola hartanya. Begitu. Dengan demikian secara umum ibu sudah mendapatkan izin. Tapi kalau ternyata ibu melihat dia tidak izin, maka tidak boleh menginfakkan sebelum mendapatkan izin dari sang suami. Jadi tidak mengapa kalau ibu mengatur, itu kan mengatur harta suami, itu berarti ibu sedang membantu sang suami dan suami ridho. Tidak apa-apa. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi ibu karena telah membantu sang suami dalam mengelola hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya orang tua suami lepas tangan dengan kesusahan anaknya? Karena selama ini orang tua istri yang memberi makan dan tempat tinggal sedangkan mereka juga kekurangan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sebenarnya seorang lelaki itu ya ketika dia sudah balik, dia sudah lepas dari orang tuanya. Begitu sebenarnya. Tapi orang tua tentunya yang namanya orang tua ya dia masih ataupun tetap membantu anaknya, tapi tidak lagi wajib sebagaimana sebelumnya. Seperti ketika si anak sudah berumah tangga misalnya. Ya pada dasarnya orang tua tidak wajib untuk menafkahi anaknya ini lagi. Sudah lepas dengan anaknya. Tapi kalau orang tua masih perhatian, masih dia support dengan dana-dana segar ke rumah tangga anaknya, ya boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat, itu tidak lagi sebuah kewajiban. Itu tidak lagi dalam sebuah kewajiban, karena sebenarnya itu sudah pisah dari rumah tangga. Demikian, rumah tangga orang tuanya sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Kalau mereka tidak memberikan ya sudah, tidak masalah. Ya. Jangan juga dipermasalahkan karena memang bukan kewajibannya. Demikian. Dan kita sebagai anak janganlah kita menggantungkan rumah tangga kita ke orang tua.
Berupayalah untuk bisa berdiri di kaki sendiri, karena itu akan menegakkan kewibawaan kita sebagai suami dan sebagai istri. Artinya kita punya daulah, kekuasaan khusus untuk keluarga kita. Kalau kita sering dapat bantuan demi bantuan, otomatis ya sedikit banyak yang memberi bantuan itu akan punya campur tangan terhadap rumah tangga kita. Makanya berupayalah mengenai kebutuhan hari-hari, ikhwah, ya. Kebutuhan sandang, pangan, papan itu kan kita bisa sesuaikan dengan kemampuan kita. Makan sesuaikan dengan kemampuan kita. Tempat tinggal sesuaikan dengan kemampuan kita. Pakaian sesuaikan dengan kemampuan kita. Nggak bisa beli baru, beli second juga banyak. Ya. Murah-murah. Mungkin kita bisa beli per kilo pun. Ada yang jual. Yang penting kan menutup aurat, itu yang terpenting. Jadi upayakan jangan sampai ya kita meminta ke orang tua. Berdirilah dengan kokoh di kaki sendiri. Oke, kita fakir orang lihat, tapi kita tidak meminta kepada orang lain. Walaupun terhadap orang tua kita. Kenapa, ikhwah? Dia sudah susah dengan kita. Dia sudah memelihara kita. Dia sudah membernafkahi kita dari kecil sampai besar. Masa sih sudah berumah tangga masih orang tua juga yang disusahkan? Berdirilah ikhwah di kaki sendiri, mandiri. Jangan susahkan lagi orang tua. Pahit, rasakan pahit itu sendiri. Getir memang, rasakan getir itu berdua dengan sang istri yang tercinta. Insya Allah. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluarnya. Wah, sepertinya untuk sore hari ini itu sajalah ya kajian kita. Semoga sedikit yang kita sampaikan bermanfaat ya, dapat memberikan spirit kepada kita untuk kembali bangkit untuk memperbaiki rumah tangga kita. Dan setiap ada masalah, bersabarlah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada problem yang tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada. Ya, pasti ada. Yang membuat kita itu suntuk, membuat kita itu menjadi galau dikarenakan kita kurang sabar menghadapi masalah tersebut. Terkadang belum lagi kita mau menghadapinya, masih rada-rada ada masalah, kita sudah terlihat galau, susah sendiri. Padahal kalau kita hadapi dengan baik, doa kepada Allah, mohon petunjuk pada Allah, insya Allah Allah akan beri jalan keluarnya. Demikian ya khafidin, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.